Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, setelah maraknya pembongkaran trik-trik sulap yang dilakukan oleh para master sulap dan yang lagi viral menjadi trending topik akhir-akhir ini, dan apabila saya diminta untuk jujur, ya sejujurnya sangat khawatir. Saya khawatir dengan beberapa aksi-aksi yang dilakukan anggota pencaksilat. Ya, salah satunya apabila si pesulap tersebut merambah dunia persilatan seperti perguruan-perguruan besar kayak perguruan kita dan yang lainnya. Kalau mungkin si pesulap tersebut mengedukasi tanpa memperlihatkan label perguruan, mungkin saya bisa memaklumi. Tapi andai saja dia membongkar trik atraksi yang dipakai oleh pesilat dan memperlihatkan labelnya, walah, bisa rusak dunia persilatan. Karena gini saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa seni pertunjukan panggung yang menghebohkan yang dilakukan para pendekar silat itu yang beredar di YouTube mayoritas hanyalah trik-trik sulap. Tapi ya gimana ya, sebenarnya tidak ada masalah. Itu kan sebatas hiburan untuk menghibur masyarakat, bukan untuk pamer kesaktian ataupun untuk cari uang, ya kan? Tapi saya tetap saja khawatir, bisa saja si pesulap tersebut berlanjut menghantam dunia persilatan. Inilah bahayanya. Untuk dunia persilatan dan untuk dunia sulap bisa berbenturan yang sangat hebat nantinya. Iso geger geden. Nah, karena rasa khawatir saya ini, melalui channel YouTube Pasukan Keramat ini, ingin sekali saya ungkap sejelas-jelasnya terkait ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan di perguruan IKSPI, agar saudaraku bisa memilah mana ajaran yang asli dan mana yang sesungguhnya bukan ajaran di IKSPI. Silahkan disimak baik-baik. Pasukan Keramat bergerak secepat-cepat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Saudaraku, dalam kajian ini saya memakai rujukan dari buku pedoman di IKSPI. Pertama, memakai buku silatnya, ya. Yang kedua, memakai buku kerohanian, dan yang ketiga, memakai buku ADART perguruan. Kenapa saya mengacu menggunakan buku-buku ini? Agar semua jelas dan tidak ada unsur rekayasa, agar yang salah dalam praktek bisa memperbaiki diri. Nah, mumpung saat ini saya mengkaji soal ini, sekalian saya jelaskan terkait setiap video-video unggahan saya. Mungkin di sini saudaraku ada yang sejak kemarin dalam batinnya itu bertanya, gini, kenapa ya channel ini hanya mengunggah edukasi tanpa ada atraksi atau prakteknya, hanya ngoceh di video? Begini saudaraku, saya tidak mengunggah praktek karena ilmu itu sifatnya gaib, tidak untuk dipamerkan, untuk ditantangkan. Sifatnya rahasia. Lagian sesungguhnya saya bukan pula orang sakti.
saya hanya manusia biasa. Apabila mungkin ada keberhasilan di dalam mempraktekkan, dalam membantu masyarakat, itu bukan karena saya ini sakti, tapi karena kebaikan Allah yang telah mengabulkan permohonan saya. Jadi di sini saya hanya sekedar berdoa, menjadi perantara terkait kabul dan tidaknya, Allah yang menentukan semua itu. Oleh sebab itu, saya tidak mau pamer ilmu kesaktian di video. Atraksi-atraksi ekstrim seperti yang lain, video lainnya seperti itu, ya saya nggak mau. Video saya hanya khusus edukasi, mengajarkan terkait ilmu dengan penjelasan. Ampuh dan tidaknya semua kembali kepada saudaraku semuanya. Oke, mari kita kembali ke inti dari video ini. Saudaraku, sesuai buku pedoman silat, bahwasannya IKSP itu hanya mengajarkan jurus-jurus silat kungfu, mulai dari jurus tangan kosong hingga jurus senjata, dan ditambahi lagi seni pernapasan Qigong yang fungsinya sesungguhnya untuk menjaga kesehatan tubuh atau kebugaran tubuh. Lalu bagaimana dengan atraksi-atraksi yang diperagakan di panggung seperti juga yang ada di YouTube? Kalau saya tonton, yang diperagakan itu ada dua kategori. Kategori pertama asli ajaran di IKS. Kategori kedua trik dan tidak diajarkan di IKS. Kategori yang diajarkan di IKS yaitu seni gerak pelincahan kungfu dan atraksi menguji kekuatan Qigong. Contohnya gerakan senjata dan tangan kosong. Untuk kategori kekuatan dan pernapasan yaitu pemecahan benda-benda keras dan tubuh dipukul atau dihantam benda keras dan membengkokkan besi juga yang lainnya. Yang tujuannya hanyalah menguji kemampuan tubuh kita selama berlatih fisik dan silat pernapasan di perguruan IKSPI. Nah, yang selain itu bukan ajaran IKSPI dan bisa saya katakan hanyalah trik-trik saja atau trik sulap. Jadi saudaraku, jangan mudah terperdaya. Anggap saja itu hanyalah hiburan, ya. Berikutnya tentang bidang ilmu kerohanian. Di IKSPI hanya mengajarkan keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Di dalam mempraktekkan ilmu tidak memakai trik-trik sulap, hanya sebatas obor rampe sebagai pelengkap ritual seperti di Tridoso Utomo. Kalau pengobatan yang diajarkan melalui doa-doa, tidak memakai trik-trik sulap apapun, hanya memfungsikan peralatan sewajarnya yang diberi doa-doa. Kalau di Islam namanya ruqyah, dan hanya mengajarkan pengobatan herbal atau memfungsikan tanaman-tanaman obat di sekitar kita. Jadi untuk pengobatan medis dan non medis kita hanya diajarkan ilmu terapis dan lain sebagainya, juga ilmu kebatinan. Dan untuk pemagaran gaib hanya memfungsikan media dan selamatan. Satu hal lagi, apabila ada media lain itu tambahan atau pengembangan ilmu, dan ada kemungkinan saudara yang lain kita juga belajar di ilmu lainnya, semisal kejawen dan lain-lain, yang kemungkinan besar warisan dari leluhur mereka, yang intinya tanpa trik sulap. Jika ada yang praktek yang aneh-aneh, ya, mohon saudaraku semua jangan percaya, semisal seperti trik-trik sulap kayak yang di YouTube itu. Dan kalau saudaraku menemukan hal demikian, laporkan ke pengurus IKSPI wilayah setempat, biar diarahkan dengan baik dan benar sesuai aturan di perguruan kita. Mengenai ajaran-ajaran yang saya jelaskan ini yang terkait dengan ilmu IKSPI,
juga tertulis di buku pedoman ADART ya. Gitu. Sekali lagi saya perjelas. Apabila saudaraku menemukan jenis atraksi yang aneh-aneh seperti trik sulap yang ada, ya itu memang sulap dan bukan ajaran perguruan, tapi tidak jadi masalah asal tujuannya sebagai hiburan, bukan untuk sakti-saktian atau kesombongan. Dan mengenai jenis pagar gaib, juga pengobatan ya, jika ada yang terlalu aneh ya, jangan mudah percaya, bisa jadi itu trik sulap, karena di IKS tidak diajarkan yang aneh-aneh seperti itu. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan dapat digunakan untuk membentengi diri dari penipuan dan pembodohan. Sekian kajian ilmu dari saya. Semoga banyak manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso.